Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk cucu beliau Ibrahim yang tengah sekarat. Ini kalau nggak salah putra beliau ya, mungkin salah terjemah ini. Tapi kita lihat aja. Kedua mata beliau kemudian berinang air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepada beliau, "Engkau menangis wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Wahai Ibnu Auf, tangisanmu ini rahmat." Tangisan ini adalah tangisan rahmat kasih sayang. Beliau kembali menangis lalu bersabda, "Innal aina tadma'u wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzunun." Hadisnya Sahih Bukhari. Sesungguhnya mata ini berinang air mata dan hati ini bersedih, namun kami tidak mengucapkan selain apa yang diridhai Rabb kami. Sungguh kami sangat bersedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. Jadi sebatas ucapan-ucapan yang masih dibenarkan dalam syariat, maka tidak ada masalah. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya. Aduh, sedih saya. Ini orang yang paling saya sayangi misalnya. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas ya, gitu. Aduh, berat rasanya kehilangan orang yang kita cintai ini. Tapi saya doakan semoga Allah lapangkan kuburnya lah. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Ya fitrah manusia, sedih dan nangis itu fitrah manusia. Dalam Islam itu hal yang wajar. Asalkan yang keluar dari mulut ini atau asal sikap hati ini adalah sikap yang diridhoi oleh Allah. Yang keluar adalah kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Tindakan yang dikerjakan adalah tindakan yang diridhoi oleh Allah. Tidak ada masalah. Terkait hadis-hadis sahih yang menyebut mayit disiksa karena tangisan keluarganya, tidak diartikan secara tekstual dan mutlak. Ini yang saya bilang tadi, kata Imam Al-Qurtubi itu ada penafsiran yang dihubungkan dengan tindakan si mayit semasa hidupnya. Jadi kalau si mayit semasa hidupnya mendidik keluarganya dengan baik dan benar, insya Allah nggak ngaruh. Apalagi bisa mengingatkan. Tapi kalau tidak pernah mengingatkan, tidak pernah mendoakan keluarganya, nggak pernah mendidik, apalagi terus berpesan agar diratapi, wah itu baru kena. Kena dalam hadis yang disiksa tadi itu. Tetapi ditakwilkan, kata Imam Az-Zahabi. Ulama berbeda pendapat terkait penakwilannya. Ada sejumlah pendapat dalam hal ini. Dan pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, adalah bahwa si mayitlah yang menyebabkan tangisan tersebut. Mungkin karena ia telah berwasiat agar ditangisi atau semacamnya. Ya, ini saya bilang tadi. Kalau kata Imam Al-Qurtubi lebih jelas lagi ya. Jadi yang pertama, karena si mayit nggak pernah mendidik keluarganya, nggak pernah mengingatkan, nggak pernah menasihati. Tuh. Tapi kalau sudah menasihati, mengingatkan, sudah mendidik, tapi kok masih meratap juga, nggak dituntut. Kemudian yang kedua, karena dia yang bersangkutan memang berwasiat untuk diratapi. Ya kita tahu lah di negara kita kan ada tradisi ya. Tradisi di mana kemudian orang itu kalau mati kemudian minta diratapi. Nah, itu tidak boleh, dalam Islam tidak boleh seperti itu. Nanti coba cermati ya. Firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab itu. Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal 'anhum la'nan kabira.
pada hari di mana wajah-wajah mereka itu dibolak-balikkan di dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'na Allah wa ata'na Rasul. Andai kan aku dulu taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku nggak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adaluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Kalau bagi seorang istri ya suaminya. Kalau bagi seorang anak ya kedua orang tuanya. Dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas pemimpin ya presiden, gubernur, wali kota itu. Maka mereka menyesatkan jalan kami dalam pengertian memang orang tuanya itu menyesatkan anak-anaknya. Atau suaminya menyesatkan istrinya, ya tadi contohnya. Kalau dalam konteks pembahasan kita minta diratapi tadi. Atau membiarkannya tersesat. Tidak pernah menasihati, nggak pernah mendidik, tidak pernah mengingatkan. Sehingga apa tuntutan orang yang dipimpin tadi itu? Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Mereka menuntut agar pemimpinnya tadi itu diadab oleh Allah dengan adab 2 kali lipat yang dia rasakan, dan dilaknat dengan laknat yang besar. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, berarti kalau kita paham ayat ini, kalau suami yang meninggal tadi atau orang tua yang meninggal tadi sudah menasihati anak-anaknya, sudah mengingatkan, sudah mengarahkan, sudah wanti-wanti agar jangan meratap, tapi kok masih meratap juga, ya berarti sudah di luar kekuasaan orang yang mati itu, dan yang mati itu tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh, kita tahu beliau alaihissalam gagal dengan putranya bernama Kan'an. Tapi Allah tidak menuntut Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha. Nabi Lot alaihissalam gagal dengan istrinya. Apakah kemudian Allah tuntut beliau? Tidak. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Nah, kita sebagai orang tua harus berusaha mengingatkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Kalau kita meninggal dunia, jangan sampai mereka meratap. Maka dari sejak kita masih hidup, kita harus ajarkan kepada mereka bahwa rezeki mereka tidak akan berkurang hanya karena kematian kita. Meskipun kita juga berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk mereka. Para pengikut Asy-Syafi'i berpendapat boleh menangisi si mayit baik sebelum atau setelah meninggal dunia, namun lebih baik sebelumnya berdasarkan hadis sahih. Kemudian ketika si mayit sudah meninggal dunia, jangan ada seorang wanita pun yang menangis. Kan ada orang itu sebelum meninggal mungkin sakit, sehingga kemudian kalau dia seorang istri sudah cukup lama lah menangisi suaminya, sehingga ketika suaminya meninggal udah nggak nangis lagi. Kenapa? Sudah habis tangisannya ketika suaminya masih sakit. Demikian juga seorang tua yang anaknya sakit dan meninggal dunia, kadang orang tua nggak sempat nangis lagi, kenapa? Udah habis air matanya saat sakit kemarin. Termasuk juga ketika ada orang tua meninggal dunia, anaknya kadang nggak nangis bukan karena apa-apa, sudah capek nangis kemarin sebelumnya. Kalau katanya Imam Syafi'i sebaiknya begitu. Jadi pada saat nangis sudah nggak nangis lagi, kenapa? Kan sudah capek menangis ketika sebelumnya, ketika yang bersangkutan masih hidup tapi sakit-sakitan tadi. Ya, tentu kita berharap semoga kita semua selalu sehat walafiat, panjang umur yang mubarakah. Amin Allahumma amin. Asy-Syafi'i dan para pengikutnya menyebutkan makruh menangis setelah si mayit meninggal dunia. Namun makruh tanzih, bukan makruh yang berimplikasi haram. Nah, mereka menakwilkan hadis, kemudian ketika si mayit sudah meninggal dunia, jangan ada seorang wanita pun yang menangis. Adalah sebagai larangan makruh. Allah alam. Makruh itu apa? Ditinggalkan dapat pahala. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Jadi kalau bisa nggak nangis sih nggak usah nangis. Tapi kalau terpaksa nangis ya silahkan nangis, nggak berdosa. Cuman sebaiknya sih nggak usah nangis. Tapi kalau nangis dari bagian dari kasih sayang, malah sunnah.
kita menangis gitu. Kalau memang itu bagian dari kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Itu betul mana ini, sunnah apa makruh? Ini kan pendapat tadi ya. Kalau saya sih termasuk yang memilih pendapat yang menangis, kalau menangis karena kasih sayang itu malah sunnah, karena Nabi melakukannya. Nah, tapi kalau asal nangis, sebaiknya sih nggak usah nangis. Kalau asal nangis, walaupun boleh menangis, itu seperti itu. Tapi kalau itu bagian dari kasih sayang, itu malah sunnah. Bahkan supaya orang juga punya rasa kasih sayang kepada si mayit, sehingga kemudian mendoakannya. Jadi dengan kita menangis, supaya orang tergerak guna mendoakan si mayit tadi, karena terpengaruh oleh tangisan kasih sayang kita, sehingga yang orang lain pun juga ikut menyayanginya. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan.